kita bisa kumpul bareng, besok nggak bisa karena beda pilihan. Nah, harapan kita bersama, ya mari kita tunggu bahwa beda pilihan itu kan bagian dari hak asasi manusia yang juga dilindungi oleh hukum. Kita menghormati itu. Walaupun dalam catatan, saya yakin Mas Abdi dan Bang Abdul dan teman-teman yang lain banyak catatan-catatan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, yang kita sudah lalui dari tanggal 14 sampai hari ini. Nah, saya kira itu Mbak Monika. Oke, baik. Siap ya, sedikit menjawab ya, Bang Abdi dan juga Bang Abdul. Ini lanjut dari Pak Cahyo, warga Lubuk Pakam, Jalan Lintas Sumatera, kawasan Lubuk Pakam, Deli Serdang. Pak, ini banyak yang rusak dan dipenuhi lubang. Lokasinya pun tersebar mulai dari daerah Pagar Jati hingga dekat kawasan komplek perkantoran Bupati. Mohon ke depan insya Allah Bapak terpilih kembali, mohon jalan yang rusak ini menjadi prioritas Bapak untuk mendorong Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, Kementerian PUPR memperbaiki jalan nasional dari Serdang. Nah, gimana nih soal infrastruktur ini kan juga jadi indikator ya kepuasan hidup. Ini kalau kita jalan kalau agak lubang-lubang pun di dalam mobil nggak usah bahagia, agak ngamuk sih gitu. Agak ngedubel ya Pak. Ya, ini Mas Sahih di Pakam ya. Terima kasih untuk ininya, untuk gagasan, ide dan juga saran-sarannya tadi. Bahwa memang kalau nanti kalau Mbak mau lihat jalan di beberapa tempat itu tadi Pagar Jati, Pakam, depan kantor bupati sebelah sana itu mau ke Tugu itu memang agak gerjol-gerjol itu jalan nasional sebenarnya, jalan nasional. Nah tentu ini menjadi ya insya Allah Mas Cahyo doakan kita bisa nanti bisa memperjuangkan itu, bisa infrastruktur di desa yang bisa lebih baik. Tidak saja di Pagar Jati, ada beberapa wilayah-wilayah yang menjadi concern kita bersama ketika saya kemarin reses dan juga turun sebelum kita pemilu. Nah itu kan juga sudah dimasukkan di dalam catatan-catatan hasil reses di DPRD Sumut terkait dengan aspirasi, terkait dengan harapan-harapan dari warga, khususnya karena saya dapil dari Serdang, tentu aspirasi dan harapan dari warga Deli Serdang. Sekali lagi Mas Cahyo, terima kasih banyak untuk semua gagasan dan masukannya. Oke, baik. Nah, Pak Tarto, ini kalau kita juga bicara soal kesejahteraan, tadi bicara soal pendidikan, PDIP ini kan juga termasuk yang sangat concern nih terhadap pendidikan. Seperti apa Pak Tarto juga melihat potret pendidikan Sumatera Utara mungkin 5 tahun ke belakang? Ini 5 tahun ke belakang atau 5 tahun ke depan? 5 tahun ke belakang, kita mau mencoba mengevaluasi dulu lah ya, gitu. Jadi begini Pak, saya berkecimpung di dunia pendidikan, saya sebagai dosen. Dan waktu kuliah saya juga pernah menjadi guru. Maka saya punya konsep ke pendidikan, kenapa saya mengambil di divisi E. Nah, 5 tahun ke belakang ini kan kasus-kasus yang muncul itu kan selalu persoalan sumber daya guru dan juga terkait dengan infrastruktur sekolah. Dan yang ketiga terkait juga dengan pendapatan guru. Nah, ini kan konteksnya pendidikan. Nah terkait juga sistem. Nah masyarakat yang paling real sekarang dikeluhkan adalah persoalan zonasi yang kemarin ujian-ujian itu. Ini kan selalu menyentuh, selalu menjadi concern setiap tahun bahwa anaknya pinter di satu SMP, tapi dia tidak bisa lagi masuk SMA yang juga yang diharapkan itu. Karena apa? Di kecamatannya ternyata tidak ada SMA yang punya kualitas yang baik seperti ini. Nah, sistem zonasi kan membuat zona-zonanya orang bisa sekolah di mana tidak mudah juga karena biaya. Ya. Tetapi saya harus sampaikan ada beberapa masukan ketika saya kemarin di kecamatan-kecamatan dia sudah siapkan lahannya sebenarnya. Ada lahan dari Serdang itu ada beberapa kecamatan yang menyiapkan lahan, tinggal bagaimana regulasi untuk bisa dibangun. Tetapi ada juga saya dapatin juga aspirasi gotong royong. Ada gotong royong warga itu siap dengan gotong royong untuk menambah kelas, menambah tambah sekolah dan sebagainya.
Ini kan menyangkut penyediaan infrastruktur sekolah. Yang kedua tadi persoalan pendapatan dari guru. Apalagi di guru juga ada lagi persoalan guru honor yang sampai hari ini sebagian belum terangkat ke pegawai P3K itu. Nah ini kan juga jadi catatan penting dalam rangka untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya guru. Ada guru yang sangat berkualitas, tetapi ketika kita bicara statusnya belum jelas, ini juga bagian dari ya tadi kesejahteraan, tingkat kebahagiaan dan sebagainya. Jadi satu sisi infrastruktur yang harus kita perbaiki, kita tambah, kemudian sumber daya kualitas gurunya, kemudian sistemnya. Ini yang kita hadapi, saya kira betul tadi 3-5 tahun ke belakang. Nah, kedepannya inilah harus diperhatikan benar-benar. Oke, nah ini kalau sistem zonasi kan kita lihat di tahun lalu ya, ini menjadi apa ya, kalau bisa dibilang cukup kacau ini penerimaan mengenai zonasi ini. Dan tadi kalau untuk pembangunan infrastruktur ini kan butuh waktu yang memakan waktu, kemudian biaya, dan juga kan peningkatan mutu sekolah juga tidak serta-merta nih Pak Tarto. Lalu apa ya, kalau menurut Pak Tarto sendiri langkah apa yang memang harus diambil pemerintah juga? Apakah mungkin sistem zonasinya yang mungkin perlu dievaluasi, atau memang ya harus infrastrukturnya yang digenjot ini? Apalagi ini skupnya nasional juga ya. Iya, sebenarnya begini, memang kita harus dihadapkan kepada pilihan-pilihan prioritas. Walaupun antar kebutuhan sumber daya guru, kualitasnya, kemudian satu sisi infrastruktur kan memang harus sejalan. Nah, yang paling utama kan ini rasa pemerataan dan rasa keadilan. Ketika kita bicara tentang zonasi, ya, ada keluhan tadi yang disampaikan. Di satu wilayah itu pinter-pinter, tapi ternyata dia tidak secara unik, dia tidak bisa masuk ke sekolah yang dianggap berkualitas tadi. Nah, pendekatannya apa? Pendekatannya tentu sini kan ada dua hal. Yang pertama memperpanjang zonasinya, coverage areanya, kan itu. Yang kedua memang infrastruktur harus segera juga disiapkan. Tidak bisa juga kita membuat sistemnya, peraturannya coverage area diperluas, tapi infrastruktur juga tidak bisa kita tambah. Nah, dalam undang-undang kan udah jelas 20% APBN itu kan untuk ke sektor pendidikan. Nah tentu ini kan semakin lama kan harus semakin kita tingkatkan, karena apa? Kebutuhan pendidikan itu yang paling mendasar di dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Nah, saya kira ini yang harus menjadi concern pemerintah, concern kita semua. Ya, karena apalagi ini kalau penerimaan peserta didik baru udah tinggal beberapa bulan lagi. Betul. Ya. Ini mulai di April loh Mas, udah mulai itu ya. Jadi ini harus concern benar-benar. Pak Tarto, udah 1 jam. Ya, ngobrol di Parlemen Menyapa di siang hari ini. Masih banyak yang dibahas tapi waktu nggak cukup. Nanti kita akan ngobrol lagi di lain kesempatan. Tapi apa nih closing statementnya untuk pendengar semua? Ya, pertama tentu dalam rangka menghadapi Idul Fitri puasa ini, mari ibu-ibu kita semua bisa menyambut dengan rasa syukur. Sementara dari sisi pemerintah ya tentu harus ada intervensi, harus ada regulasi, sehingga terkait pemenuhan komoditas bahan pokok masyarakat itu bisa ditekan untuk kenaikannya, sehingga kita semua bisa menyambut di bulan puasa nanti dengan rasa syukur dan kebahagiaan, dan kita secara keseluruhan nanti yang paling tidak tingkat kebahagiaan kita tidak lagi pada level nomor 5 dari bawah. Kan ini kan juga bagian itu, ya. Dan menjadi tanggung jawab kita semua, apakah legislatif, eksekutif, aparat dan semua, mari kita membangun satu kondisi yang lebih baik, ya, untuk Sumatera Utara menjadi rumah kita bersama. Ya. Saya kira. Baik, dan demikian ya obrolan kami di Parlemen Menyapa di siang hari ini. Pak Tarto, terima kasih waktunya. Ya, sama-sama Mbak Maulida. Ya, ini kalau mau cerita terus panjang. Ya. Terima kasih. Terima kasih waktunya, sehat terus, dan kita bisa ngobrol lagi. Ini berarti doa saya semoga Pak Tarto duduk kembali. Amin, alhamdulillah. Dan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan terima kasih juga Anda pendengar sudah interaktif ya bersama kami. Dan terima kasih juga Kak Firma Pohon. Terima kasih Mas Dekari Promis Sumatera Utara untuk Omos FM. Dan
Produser acara Orang yang Seragam, pemandu teknis ada Agus Edi Susanto. Terima kasih semuanya. Saya Ali Maulidia, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam episode mendatang. Bye bye.